Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman atau Rick, NIM D10411911020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perancangan basis data. Dan di video ini saya akan mencoba merancang sebuah IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, apa itu IRD? Menurut Malcolm dan Lunam, ini dua orang ahli manajemen, IRD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Kemudian, menurut jagoanhosting.com, IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, jadi sederhananya IRD itu diagram yang menghubungkan data-data ya. Kemudian komponen IRD yaitu ada entitas, atribut, dan relasi. Nah, kemudian untuk menggambarkan arus-arus data dari entitas, atribut, dan relasi ini, kita menggunakan derajat relasi, kardinalitas, dan total partisipasi. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk IRD. Kemudian untuk desain notasi kardinalitas itu saya mengetahui ada 4, yaitu EA style, Chen style, Bachmann style, dan Martin style. Selengkapnya bisa dicari di internet karena banyak sekali materi tentang IRD ini. Kita langsung saja untuk kasusnya, yaitu kita harus membuat IRD final dari pengembangan sistem perpustakaan pada sebuah fakultas. Nah, ada 6 tahap pengembangan. Jadi nanti IRD yang kita buat itu akan mencakup seluruh tahap, dari tahap 1 sampai tahap ke-6. Nah, kemudian penjelasan tahap-tahap itu berupa narasi. Karena terlalu panjang narasi tersebut, jadi saya membuat kalimat kunci dari tiap pengembangan atau informasi-informasi yang penting yang perlu pada tiap-tiap tahap. Nah, seperti ini. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bisa di pause untuk membacanya. Kemudian untuk tahap 4, tahap 5, dan tahap 6 seperti ini. Jadi ada 6 tahap pengembangan. Kemudian notasi kardinalitas yang akan saya gunakan yaitu Chen style. Kemudian langkah merancang atau membuat IRD. Yang pertama, tentukan entitas. Dari semua tahap tadi, saya menemukan bahwa kita harus membuat sebanyak 4 entitas, yaitu mahasiswa, anggota perpustakaan, dan buku. Kemudian langkah yang kedua yaitu tentukan atribut entitas secara spesifik atau detail. Nah, kita buat dulu atribut-atributnya. Kemudian kita cari atau kita ciptakan mana atribut kunci atau key-nya. Di sini kita bisa lihat ada nomor mahasiswa, ID anggota, jurusan, dan ID buku. Nah, ada pertanyaan, mengapa buku tidak memakai nomor buku saja? Atau mengapa anggota perpustakaan tidak memakai nomor mahasiswa saja sebagai atribut kunci? Nah, di anggota perpustakaan, nah, ID anggota itu sebagai ID yang unik atau atribut yang unik lah, yang membedakan dia dengan mahasiswa. Jadi anggota perpustakaan itu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada mahasiswa. Dia hanya bergantung data saja, tapi dia tidak bergantung secara atribut kunci, seperti itu. Kemudian pada buku, nah nomor buku itu tidak unik karena jika ada buku yang sama tapi jumlahnya lebih dari 1, maka nomor buku itu sama. Jadi kalau misalkan ada buku A terdapat 5 kopi, ada 5 jumlahnya, maka kelima-limanya itu mempunyai nomor buku yang sama. Nah, ini tidak akan mengganggu sistem perpustakaan nantinya. Nah, solusinya adalah membuat atribut baru yang membuat kelima buku yang awalnya sama itu menjadi berbeda, yaitu nantinya ID buku itu memiliki nilai yang beda pada tiap buku. Meskipun buku itu merupakan buku yang sama tetapi jumlahnya lebih dari 1, maka ID bukunya tetap berbeda. Semuanya berbeda, seperti itu. Kemudian ada atribut multi value, yaitu pengarang. Karena pengarang itu bisa lebih dari 1 orang, jadi nilainya bisa lebih dari 1, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kita tentukan relasi dan foreign key pada entitas. Nah,
saya menemukan bahwa pada anggota perpustakaan itu terdapat foreign key, yaitu jurusan. Jurusan itu diambil dari entitas perpustakaan. Perpustakaan memiliki atribut kunci berupa jurusan dan jurusan. Nah, nilai itu kita ambil, kita masukkan kita adopsi menjadi foreign key pada anggota pada entitas anggota perpustakaan. Kemudian untuk relasinya sendiri itu ada 5 yang saya temukan, yang saya ciptakan, yaitu mendaftar, menuju, memiliki, meminjam, dan mengembalikan. Kemudian yang keempat yaitu tentukan kardinalitas dan derajat relasi. Nah, di sini derajatnya semuanya yaitu binary, yaitu satu relasi menghubungkan dua entitas seperti ini. Kemudian setelah kita gabungkan, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menentukan kardinalitasnya. Oke, untuk mahasiswa mendaftar anggota perpustakaan, satu mahasiswa itu mendaftar ke satu keanggotaan ya. Satu mahasiswa mendaftar satu keanggotaan, dan satu keanggotaan tidak mungkin didaftarkan dari kumpulan mahasiswa ya. Jadi satu anggota pastinya dari satu mahasiswa, dan mahasiswa pastinya mendaftar untuk satu anggota. Seperti itu. Jadi kardinalitasnya 1 dan 1 ya, 1 to 1, 1 to 1. Kemudian anggota menuju perpustakaan. Anggota itu hanya bisa menuju ke satu perpustakaan saja. Nah, perpustakaan jurusan nih ya, nggak bisa dia pergi ke 2 jurusan sekaligus, tidak mungkin. Dia pastinya akan menuju satu perpustakaan jurusan dulu. Kemudian dari perpustakaan, nah perpustakaan itu bisa dituju oleh banyak anggota perpustakaan. Kan tidak mungkin perpustakaan itu hanya bisa didatangi oleh satu anggota saja, tapi bisa didatangi oleh banyak anggota, seperti itu. Kemudian perpustakaan memiliki buku. Nah, tiap buku, satu perpus itu pastinya punya banyak buku. Tetapi untuk bukunya, nah tiap buku yang sama hanya dimiliki satu perpustakaan. Jadi tidak mungkin satu buku, misalnya buku A itu ada di dua jurusan, tidak mungkin. Dan di narasinya buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Jadi buku A itu jika ada di jurusan A, maka tidak ada di jurusan B dan C. Jadi nggak ada di jurusan lainnya, seperti itu. Jadi kardinalitasnya one to many. Lalu lanjut untuk anggota perpustakaan meminjam buku dan mengembalikan buku. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi boleh beberapa anggota meminjam buku, dan satu buku pun boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Jadi sederhananya dia ini many to many atau M to N. Nah, begitu juga yang mengembalikan. Ini adalah kardinalitas gabungan. Jadi setelah kita gabungkan kardinalitasnya, maka diagramnya akan seperti ini ya. Ini saya sengaja tidak mengasih atributnya dulu karena nanti terlalu besar dan gambarnya akan sangat kecil. Kita lanjut yang kelima, tambahkan atribut pada relasi. Nah, jadi jika ada relasi yang perlu ditambahkan atribut, nah maka kita akan menambahkan atau menciptakan atribut-atribut itu. Nah, di sini ada 2, yaitu meminjam dan mengembalikan. Nah, pada meminjam itu ada tanggal pinjam yang diciptakan. Kemudian 2 atribut yang lain, ID anggota dan ID buku, itu kita ambil dari entitas yang dihubungkannya. Nah, kan meminjam ini kan menghubungkan antara anggota perpustakaan dan buku. Jadi kita ambil atribut-atribut kuncinya sebagai penjelas. Jadi ketika ada yang meminjam, kita bisa menelusuri buku apa yang dipinjam dan siapa yang meminjam dari ID anggota dan ID buku. Seperti itu. Kemudian untuk mengembalikan itu kita sebenarnya mengambil dari meminjam. Kita mengambil dari meminjam, yaitu ID anggota, ID buku, dan tanggal pinjam itu sebagai penjelas ya. Kemudian untuk identifikasi sebenarnya.
Kemudian kita ciptakan atribut tanggal kembali. Nah, kemudian ketika tanggal pinjam dan tanggal kembali itu selisihnya lebih dari 7 hari, maka akan tercipta atribut derivatif atau atribut turunan yang bernama denda. Nah, seperti ini. Jadi ketika mahasiswa terlambat bahasanya ya, mereka akan dikenai denda sebesar 500 per hari atau sekian-sekian ya. Kemudian ini jika saya melihatkan anggota perpustakaan dan bukunya, jadi ini bisa lebih jelas ya, kita melihat bagaimana ID anggota dan ID buku itu mempengaruhi atribut-atribut pada relasi meminjam dan mengembalikan. Lalu selanjutnya yang keenam, tinjau kembali dan melakukan refinement atau penghalusan. Ketika kita lihat hampir semua komponen telah kita cantumkan. Yang belum yaitu keterangan tentang total partisipasi. Total partisipasi ini ada dua, nilainya total atau nilainya sebagian. Nah, kalau total berarti semua semua entitasnya itu berhubungan. Kalau sebagian berarti hanya sebagian saja yang berhubungan. Partisipasi seperti itu. Kemudian untuk total partisipasinya, di sini kita bisa lihat pada mahasiswa, tiap mahasiswa mendaftar dan seluruh anggota adalah hasil dari seluruh pendaftaran mahasiswa. Nah, jadi tiap mahasiswa itu pasti mendaftar keanggotaan, dan anggota perpustakaan yang tadi yang telah didaftar itu tuh hasil dari pendaftaran dari mahasiswa tadi. Jadi keduanya saling berpartisipasi dan seluruhnya berpartisipasi terhadap relasi mendaftar. Jadi nilainya yaitu total ya dua-duanya. Kemudian yang untuk anggota perpustakaan menuju perpustakaan, di sini kita lihat ada narasi yang menyebutkan bahwa tiap mahasiswa meminjam buku. Nah, ini artinya seluruh anggota perpustakaan pastinya menuju perpustakaan. Nah, kemudian dari perpustakaannya gimana? Perpustakaan itu pastinya dituju oleh anggota perpustakaan yang ingin meminjam tadi. Nah, seluruh perpustakaan itu akan dituju oleh anggota perpustakaan yang akan meminjam. Nah, jadi kedua-duanya itu menunjukkan partisipasi total. Nah, dua-duanya total ya. Kemudian untuk perpustakaan memiliki buku, nah, tiap perpustakaan jurusan itu pastinya memiliki buku. Pastinya ya, memiliki buku. Nah, total ya. Kemudian seluruh buku itu pasti milik perpustakaan jurusannya. Nah, jadi setiap buku A itu pasti milik perpustakaan jurusannya. Seperti itu. Jadi kedua-duanya menurut saya itu total. Kemudian untuk anggota perpustakaan meminjam buku, nah, anggota perpustakaan itu pasti meminjam buku. Tiap mahasiswa pasti meminjam buku. Nah, ini sama ya. Anggota perpustakaan pastinya meminjam buku seluruhnya, berarti total. Tetapi buku yang dipinjam itu tidak semuanya. Nah, ada narasi yang menyebutkan bahwa ada buku yang sering dipinjam dan ada pula yang tidak pernah dipinjam. Nah, ini menunjukkan bahwa buku itu partisipasinya hanya sebagian, tidak seluruhnya berpartisipasi dalam meminjam atau dipinjami, kan, tidak seluruhnya. Kemudian anggota perpustakaan mengembalikan buku. Nah, kalau ini anggota perpustakaan pasti mengembalikan, kan? Total. Setiap orang yang meminjam pasti mengembalikan. Nah, setiap anggota yang meminjam pasti mengembalikan. Itu total. Kemudian buku itu dikembalikan oleh anggota perpustakaan, kan seperti itu ya bahasanya. Nah, buku yang dipinjam pastinya dikembalikan. Nah, buku tersebut, jadi buku yang dipinjam itu pasti dikembalikan. Nah, beda dengan buku, apakah buku dipinjam? Nah, kalau buku dipinjam itu nggak semuanya, tetapi apakah buku dikembalikan? Nah, itu artinya semuanya, semua buku yang dipinjam pasti dikembalikan, tapi tidak semua buku itu dipinjam. Seperti itu. Jadi ini total dengan total ya. Kemudian ini jika kita buat total partisipasi gabungan atau ketika kita gabungkan relasi-relasinya, nah, maka diagramnya ya kurang lebih seperti inilah.
Nah, jika ada perubahan, kita akan tinjau kembali dan refinement. Seperti itu, berulang-ulang hingga kita anggap sudah halus ERD yang kita buat. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan refinement, maka jadilah ERD yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah versi yang padat ya. Mungkin di sini agak kecil seperti ini. Nah, ini ERD yang pertama kali saya buat seperti ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir, baik dari awal, sebagian, atau hanya sekilas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.